Ibuku wanita masa depan, sejak kecil dia hadiahku. Wanita nggak lebih rendah dari pria. Cinta yang dia mau itu, cinta sehidup semati dengan satu pasangan. Dia sering pertimbangkan, memilih suami yang tepat untukku. Suami tanpa selir atau istri sampingan. Setelah menikah, aku sangat bahagia. Hari ini, perayaan ketiga tahun pernikahan kami. Aku akan pulang cepat setelah sidang untuk temani istriku. Oke, aku tunggu kamu. Kiano? Sudahlah, aku akan kirim sendiri. Bukannya dia harus ke sidang. Kenapa dia ke sini? Itu ayah. Ayah. Gak mungkin. Mungkin rumah teman atau sahabatnya. Ayah datang merayakan ulang tahun Ciko. Benar kan? Benar. Selamat ulang tahun, Ciko. Peluk ayah. Kamu gemuk lagi. Ciko udah 3 tahun, tapi dia masih anak di luar nikah. Celir tak takut tak bernama melayani jenderal. Tapi Ciko adalah anak jenderal. Sayang, aku, Kiano, bersumpah ke langit, cuma mencintaimu. Sehidup semati dengan satu pasangan. Aku nggak akan terima wanita lain. Kita udah nikah 3 tahun. Putra kita juga udah 3 tahun. Ini janji kamu buat gak pernah terima selir. Sehidup semati dengan satu pasangan. Sayang, suatu hari nanti, dia pasti akan terima kamu. Kasih aku waktu buat kamu dan putra kita. Oke. Ayo kita pergi. Apa yang terjadi? Kamu marah karena aku pulang terlalu malam? Beberapa rekan kerja ajak aku. Kiano, kapan kamu punya anak? Yumna, kamu tahu semuanya? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku nggak punya hubungan sama dia. Rumah jenderal punya aturan. Pria lajang harus punya keturunan sebelum pergi berperang. Sebelum pergi berperang, Wista adalah wanita yang disiapkan nenekku buat aku. Nenekku yang atur ini sebelum aku berangkat. Tapi sebelum kita menikah, kamu bilang ke aku, kamu gak pernah punya selir atau wanita lain. Yumna, hatiku cuma buat kamu. Selalu dan selamanya. Wista rela tanpa gelar. Biarin Ciko panggil kamu ibu. Ciko adalah anakku. Dia udah besar. Dia butuh pengakuan. Yumna, kamu sangat baik. Kamu pasti paham. Benar, kan? Aku, Kiano, mau pinang Yumna. Harap satu hati. Nggak bisa sampai akhir hayat. Yumna adalah permataku. Aku nggak minta dia nikah sama bangsawan. Cukup dia bahagia sama suaminya. Setia satu sama lain. Suaminya nggak boleh punya selir. Itu syaratnya. Aku, Kiano, bersumpah.
Cuma dia yang akan kulayani. Gak akan ada wanita lain. Aku baik. Jadi aku harus maafin pengkhianatanmu, maafin tipuanmu. Yumna, dia cuma ditunjuk nenek. Lanjutin keturunan. Kenapa kamu persoalin ini? Kita udah nikah 3 tahun. Anak itu udah 3 tahun. Sebelum kita menikah, kamu bilang ke aku, kamu gak pernah punya selir atau wanita lain. Kenapa kamu tipu aku? Yumna, aku gak akan jadikan dia selir. Kita gak punya anak. Aku cuma minta, demi Chiko, kenali neneknya dan masukkan ke silsilah. Enggak. Anak ini, aku gak akan pernah masukin dia ke silsilah keluarga Chandra. Kita udah nikah 3 tahun. Aku nggak pernah ambil selir. Bahkan anak di luar nikah juga akan dicatat atas namamu. Aku perlakukanmu begini. Kamu masih nggak puas? Suami istri saling hormat. Itu saling menghargai. Wanita harus jaga diri. Pria juga harus begitu. Wanita jaga kehormatan. Suaminya juga harus begitu. Apa kamu udah lakukan itu? Kamu benar-benar bermasalah. Yumna. Gimana kamu bisa jadi kayak gini? Dulu waktu wabah, kamu kasih makanan ke yang butuh. Kamu gak tega lihat ibu dan anak minta-minta. Sekarang, kamu bahkan gak bisa terima anak. Kamu pikir aku yang berubah? Kamu memang perlu tenang dulu. Oke. Aku akan pulang ke rumah ibuku buat tenangin diri. Ibu, aku pulang. Kenapa pulang tiba-tiba? Bukannya hari ini ulang tahun pernikahanmu sama Kiano? Kenapa dia nggak sama kamu? Ibu, Kiano punya anak sama orang lain. Gimana bisa? Dia bersumpah, dia udah kecewain aku. Jangan nangis, jangan nangis. Andai tak pernah cinta Kiano. Itu aja. Yumna, tunggu aku. Tapi kita bersama sejak kecil. Sebelum dia berperang, dia minta izin buat nikahin aku. Aku ingat dia waktu itu. Matanya bersemangat. Kamu masih tersenyum. Bantu aku bangkit. Ayo. Yumna, aku dipanggil negara buat berperang. Setelah aku pulang, kamu mau nikahin aku? Aku nggak minta suami yang terkenal. Aku cuma minta kesetiaan. Dan nggak pernah ambil selir. Oke. Aku pasti nggak akan kecewain kamu, Yumna. Nggak akan ada wanita lain. Oke. Selama kamu pulang selamat, aku pasti akan nikahin kamu. Anak itu udah 3 tahun. Aku nggak pernah tahu. Saat dia pamitan sama aku, sebelum bersumpah dengan tegar, dia udah bercinta sama selirnya tiap malam. Kiano itu terlihat sangat tampan. Ini semua salah ibu. Nggak bisa kenali dia dari awal. Dia sembunyikan diri begitu dalam. Dia merasa cuma mau ada keturunan. Dan nggak bikin kesalahan. Tapi apa yang aku lakukan salah. Waktu kamu kecil, ibu udah kasih tahu kamu. Ibu bukan dari zaman ini. Zaman ibu, laki-laki dan perempuan setara. Kau suami nggak setia.
istri juga bisa cerai dan pergi. Perempuan gak perlu merendahkan diri. Dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan setara. Nyonya, Jenderal Keanu datang. Dia berani datang dan tindas putriku. Belum lagi bahas masalahnya. Ibu, ini urusan antara kami berdua. Aku bisa atasi sendiri. Ibu nggak perlu khawatir. Chiko, lihat ini. Ayo datang. Chiko, cepat. Ini adalah anaknya sama wanita lain. Mirip dia dan wanita itu. Chico. Dia ibumu. Dia bukan ibuku. Ibuku masih hidup. Kenapa ayah maksa aku akui orang lain sebagai ibu? Chiko, jangan nakal. Keanu, apa yang kamu lakukan sekarang? Cuma bikin aku kecewa. Dan mereka juga. Yumna, Chiko harus balik ke keluarga. Dia akan jadi anakmu nanti. Hidup kita nggak akan berubah. Percaya sama aku. Keanu. Mari kita pisah baik-baik. Mari kita cerai. Apa katamu? Setelah cerai, kamu bisa bawa selir masuk. Dan juga, biarin anak ini masuk ke silsilah keluarga sebagai anak sah. Nggak boleh. Dia pakai taktik mundur buat maju. Jangan biarin dia berhasil. Nyonya. Ibu. Kamu sebagai nyonya, nggak masalah kalau nggak bisa terima selir rendahan sepertiku. Aku cuma minta Chiko diakui sebagai keturunan keluarga. Aku udah cukup puas bisa layanin jenderal. Aku nggak ada penyesalan meski harus mati. Tapi Chiko adalah darah daging jenderal. Nyonya, Wista. Aku akan selesaikan ini. Kenapa kamu datang? Nyonya, tolonglah. Nona Wista, sandiwara penderitaanmu cukup dipakai di depan pria. Di sini, kamu nggak perlu akting. Aku nggak punya hati yang ulas asih. Keanu, aku tunggu surat Yumna kamu tulis. Jenderal. Cuma karena anak haram, kamu mau cerai sama aku. Kamu nggak takut orang-orang bakal nertawain kamu karena cemburu. 7 hari lagi, aku akan jemput Nyonya balik ke rumah. Aku nggak akan langgar janji yang dulu aku ucapin. Selama kamu masih hidup, kamu akan selalu jadi satu-satunya Nyonya Jenderal kehormatan. Kamu pikir kamu tepati janji? Tapi yang aku mau, bukan gelar Nyonya Jenderal kehormatan. Chiko, pergi. Tinggalin Keanu. Jangan pernah menoleh lagi. Ibuku muda dan berbakat. Ayah harus berusaha keras buat nikahin dia. Ibu mau setia seumur hidup sama satu orang. Ayah jaga keperawanannya bertahun-tahun. Tapi sekarang dia juga ambil selir. Wanita cantik datang. Ayah. Dia adalah bunga teratas dari gedung Cempaka. Joanna. Yumna, jangan gak sopan. Dari sekarang, dia akan jadi ibu angkat di rumah kita. Ayo masuk dulu. Yumna. Ayah biasanya hemat. Kudengar kamu tebus dia. Dengan 2 tahun gaji. Memang sangat cinta. Ini perbuatan baik selamatkan wanita. Jangan bicara kayak gitu. Ayah pernah bilang, setia sama ibu dengan senang hati. Kenapa kamu juga berubah? Pohon kering ketemu musim semi lagi. Saya nggak ketemu pas muda. Selir ini minta hormat sama kakak. Ku dengar Tuan
pernah janji sama kakak, sehidup semati bersama, sangat iri. Pria baik kayak gitu, sekarang juga punya bagian buat adik. Keluar. Siapa yang dipetik Tuan? Dia yang jadi tujuan utama di rumah ini. Jangan ikutin Tuan yang salah. Kiano, aku nggak percaya dalam hidup ini bakal ada cinta lagi. Mau jaga hubungan keluarga sama kamu dan habiskan sisa hidupku. Hubungan keluarga. Tapi waktu aku lihat Joanna dalam sekejap mata, baru aku tahu apa itu jatuh cinta. Kita udah bersama puluhan tahun dan saling paham. Kamu harus bisa pahamin aku. Benar kan? Siapa yang nggak tahu di antara bangsawan Kanora? Cuma ayah dan Kiano yang jaga diri, nggak kena noda. Tapi sekarang, kalian berdua terima selir, sia-siain ibu dan aku. Kalian ini, wajah tebal tanpa malu, bener-bener sama aja. Anak durhaka, tutup mulutmu. Songga, kalau aku bilang, sekarang aku selingkuh dan ketemu cinta sejatiku, apa kamu setuju? Aku dan dia hidup bersama di bawah satu atap sama kamu? Kacau. Sebagai istri, harus nurut sama suami. Gimana bisa bicara kayak gitu? Sebelum nikah, aku udah bilang ke kamu, di sini pria dan wanita setara. Aku, Hana, sangat jaga kesucian. Gak mungkin bagi suami sama wanita lain. Kayaknya aku terlalu manjain kamu. Kamu lupa apa itu kewajiban suami. Ibu, ayah. Beberapa hari lalu aku baru tahu. Buat balik ke dunia dulu. Cukup tubuhku mati, itu aja. Ibu, Yumna, kalau suatu hari ibu pergi, kamu harus cari kebebasanmu sendiri. Karena pria buang hubungan lama, kayak sampah. Wanita juga nggak perlu merelakan diri. Kita juga bisa cari dia hidup baru. Wista, kamu baru bangun. Kenapa lagi-lagi berlutut di sini? Bangunlah. General, aku mau minta restu Nyonya, tapi dia menolak bertemu. Aku nggak tahu apa aku melakukan kesalahan sampai mengganggunya. Wista, ini bukan salahmu. Semua karena aku terlalu memanjakannya. Sampai dia jadi makin arogan. General. Wista, jangan terlalu menyalahkan dirimu. ibu bilang, kalau seorang pria mulai mengasihani wanita lain, hatinya sudah berkhianat. Pria yang mengkhianati hati dan tubuhnya, bagaimana bisa pantas untukku? Saatnya aku pergi. Pak, Yumna sudah pulang ke rumah orang tuanya selama 7 hari. Hari ini aku datang menjemputnya pulang. Pak, tolong bantu aku meyakinkan Yumna. Aku nggak akan menceraikannya. Dari awal sampai sekarang, hatiku cuma buat Yumna. Menantuku, bukan aku nggak mau bantu. Tapi, dia bahkan nggak mau ketemu aku. Yumna.
Ayah. Akhirnya kamu mau bertemu denganku. Ayo pulang. Baik. Yumna, kamu. Kalau kamu gak setuju aku ada selir, aku gak akan ada selir. Tapi Cik sudah besar. Kamu harus memikirkan perasaannya juga. Dia anakku. Sekarang yang paling dia pedulikan adalah Selir dan anaknya. Atau lebih tepatnya, kepentingannya sendiri. Kenapa nggak setuju? Kenapa anak menderita karena terpisah dari saudaranya? Aku setuju kamu mengambil Selir. Yumna. Aku gak setuju perceraian. Jangan ribut lagi, ya? Baik. Suami punya Selir dan anak, itu hal yang baik. Dulu aku terlalu egois. Yumna, akhirnya kamu mau menerima mereka. Aku tahu. Kamu baik hati dan pengertian. Percayalah padaku. Antara kita, gak akan ada yang berubah. Istriku lemah. Masa depan merawat jenderal. Aku akan gantikan ibu buat ringanin bebanmu. Ibu juga bisa istirahat dengan tenang. Sangat baik. Istri nggak punya anak. Aku udah lahirin anak pertama buat jenderal. Nanti urusan dalam rumah, aku juga bisa bantu ibu ringanin bebanmu. Baru masuk, mau kuasa dalam rumah. Aku pelayan ibu. Sejak usia 10 tahun, aku rawat jenderal. Aku kenal jenderal lebih awal dari kamu. Aku nggak. Kamu nggak marah? Cuma mau bikin aku marah, biar laki-laki sayang sama kamu. Pergi dulu ke kamar pengantin, tunggu aku. Oke. Terima kasih, Ibu. Aku dan Wista, cuma hubungan singkat. Minum 1 gelas sama dia, lalu balik temani kamu. Nggak semalaman. Dari awal, kamu udah tipu aku. Sekarang, janjimu masih ada nilainya? Tunggu aku. Dalam hal ngecewain, kamu memang selalu nggak ngecewain aku. Ya, itu keluarga Lahda. Ibu, apa itu sepadan? Ibu, jangan tinggalin aku. Anak bodoh. Ibu bisa balik ke dunia asa. Kamu harus senang buat ibumu. Ini obat palsu yang ibu beli pakai poin sisa buat kamu. Bisa bikin detak jantung dan suhu tubuh hilang. Kayak mati beneran. Mungkin kita semua harus pergi. Ibu, kamu bisa balik ke dunia semula. Aku senang buat kamu.
aku juga akan cari kebebasanku. Hormat pada kebebasan. Hormat pada kehidupan baru. Ibu dan ayah. Aku dan Kiano. Kita nggak akan ketemu lagi dalam hidup ini. Anak cantik. Aku nggak berani berharap lagi. Yumna, aku akan kasih seluruh keberuntungan padamu. Gak ada yang lain yang aku cintai. Apa kamu mau nikah sama aku? Kiano mau pinang Yumna. Mau dapetin satu hati bersama sampai rambut putih. Aku, Kiano, bersumpah. Dalam hidup ini cuma dia. Gak akan terima yang lain. Yan, apa kamu tahu? Di zaman itu, aku punya keluarga, punya teman, punya pekerjaan. Tapi kenapa aku rela tinggal di sini selama puluhan tahun? Songga nggak akan pernah tahu. Di dunia ini, yang benar-benar bisa ikat aku, bukan dinding yang tinggi. Ibu, kita udah percaya sama orang yang salah. Selain hidup ke orang yang salah. Waktu masih muda, cinta kita begitu dalam. Setelah mereka dapetin, mereka nggak hargai dan buang. Tapi nggak apa-apa. Orang yang berani lihat ke depan, nggak akan terjebak di masa lalu. Dari sekarang, aku bisa terbuka di samping jenderal. Gak baik, Jenderal. Jangan berisik. Jenderal lelah semalam. Belum bangun. Tapi Nyonya, Tutup mulutmu. Apa yang terjadi? Kayaknya nggak ada apa-apa. Silakan masuk. laporkan ke Jenderal. Nyonya mungkin sakit. Pagi ini, aku merasa ada yang gak beres dan langsung panggil dokter. Tapi, apa Nyonya lagi mentek baru? Bukannya dia nggak pulang semalam, dia pura-pura sakit pagi ini. Dia makin manja. Cuma mainan kecil buat dapetin perhatian, yang bikin jenderal makin benci. Lapor Jenderal, Nyonya. Dia udah gak bernapas. Omong kosong, pergi dari sini. Jenderal, Yumna, aku udah datang temani kamu. Jangan ribut. Yumna, Yumna, Yumna. Gak akan ada apa-apa. Yumna, gak akan ada apa. Dokter di mana? Lapor Jenderal. Jenderal gak tahu, istrimu merindukanmu setiap hari. Hatinya udah lama sakit. Dia takut kamu khawatir dan gak mau kasih tahu. Kali ini mungkin karena sesuatu yang ganggu, marah berlebihan sampai meninggal. nggak mungkin. Beneran mati.
Nanti, apa aku takkan jadi satu-satunya wanita di rumah jenderal? Yumna, bukan kayak gitu. Aku cuma mau kamu minta maaf aja. Gak sengaja tipu kamu. Dia nangis. Orang yang udah nggak dicintai mati, dia juga bisa sedih. Jenderal, orang mati nggak bisa hidup lagi. Pelihara kesedihanmu. Pelihara kesedihan apa? Yumna begitu sehat. Baru beberapa hari lalu masih marah sama aku. Dia nggak akan mati. Dia nggak akan mati. Yumna, Yumna, bangunlah. Yumna, Yumna, lihat aku. Yumna. Mayat jenderal nggak baik. Buat kesehatan kamu, jangan sentuh mayatnya. Lebih baik biarin ibu masuk tanah dengan tenang. Cukup, Jenderal, kamu beneran pukul aku. Kalau bukan karena kamu, kenapa Yumna marah sama aku? Aku nggak mau lihat kamu lagi. Pergi dari sini. Beberapa tahun ini, aku gak punya nama atau status. Aku lahirin anak pertamamu, tapi kamu tinggalin aku di rumah kecil di pinggiran kota. Apa kamu tahu gimana aku hidup? Semua orang bilang aku gak tahu malu. Berhubungan tanpa perantara. Aku cuma bisa tahan amarah. Karena aku percaya sama kamu. Pasti kamu akan jemput aku balik. Jika udah lahir, jenderal menang perang. Kami ibu dan anak bisa segera pulang ke rumah keluarga Chandra. Istriku dan aku sangat cinta satu sama lain. Gak mungkin terima orang ketiga. Kukirim orang rawat kalian. Aku gak akan rugikan kalian. Tapi kamu gak boleh sebut di depan orang lain bahwa kamu adalah selirku. Jenderal, yang kamu maksud gak rugikan, cuma kasih makanan dan minuman. Tapi Chico belum diakui sebagai anggota keluarga. Aku masih dipermalukan setiap hari. ternyata hidupnya juga nggak mudah. Dulu dia sering diperdagangkan. Berkat kecerdasannya, dipilih nenek keluarga Chandra. Dikirim ke Kiano, jadi selir. Keluarlah. Semua orang keluar. Putih seperti salju di gunung, cemerlang seperti bulan di antara awan. Dengar, kamu punya dua hati. Karena itu, aku datang buat berpisah. Kiano, setelah kenal kamu, aku nggak menyesal. Tapi kamu kurang paham karakternya. Aku ini lebih baik hancur seperti giok daripada utuh seperti genteng. Karena kamu langgar janji lama dan nggak mau cerai sama aku. Satu-satunya cara yang bisa aku lakukan adalah minta kebebasan. Yumna, kamu lebih milih mati demi kebebasan daripada tinggal sama aku. Aku udah bunuh kamu. Aku selalu takut panas. Jangan kremasi aku. Dikubur tradisi kampung halaman. Apa digantung di gunung. Tempat kita pernah tinggal. Ini satu-satunya keinginan aku.
Kamu udah nikah lagi dan punya anak. Semoga bahagia dan sukses di masa depan. Semoga suamimu sehat. Dan setiap tahun, kita nggak akan ketemu lagi. Jenderal, kamu masih punya Ciko. Kamu masih punya aku. Jenderal, pulanglah. Ibu, akhirnya aku bebas. Pak, Kali ini benar-benar seru. Aku mau pergi lagi lain kali. senang kan? Lain kali, aku bakal bawa kamu ke tempat yang lebih seru. Ternyata ibuku bakar diri dan pergi. Dia malah bawa Nyonya Joanna jalan-jalan ke pegunungan. Hei, kamu. Ya, kamu. Kesini buat apa? Cepat bantu. Ini harta karun yang Bapak beli buat Nyonya Zhao. Pak, kenapa nggak lihat ibu? Hadir, Pak. Ibu menyulut api dan mengakhiri hidupnya. Apa? Apa yang kamu bilang? Nggak mungkin. Ibu, Pak, Pak, ini nggak benar. Hana, kamu nipu aku. Kamu nipu aku. Hana, Pak. Nyonya sudah terbakar jadi arang. Setelah Nyonya bakar diri, Yang Mulia mendadak sakit jantung dan pergi. Apa yang kamu bilang? Pak, tunggu dulu. Aku bakal cari Kiano buat tanggung jawab. Dia harus ganti nyawa Hanar, Ki. Hanar masih muda. Gimana bisa kena sakit jantung? Pak, kamu belum ngerti? Oh, kamu dan menantumu nerima selir melanggar janji. Itu bikin mereka putus asa. Dan itu yang bikin mereka pergi. Siapa? Siapa yang ngomong? Siapa? Seumur hidup sama satu orang, hidup ini gak akan sia-siain cinta. Kebahagiaan pernikahan ini adalah ikatan seumur hidup, berbagi susah, berkasih sampai tua. Hana, aku ngecewain kamu. Aku udah rugiin Hana. Ini sepasang sepatu ibuku. Hana, ini hadiah ulang tahun buatmu. Hana, kamu luar biasa. Setiap langkahmu wangi. Sepatu jok ini buat kamu. Ayo, coba pakai. Berbunyi setiap langkah. Berpikir setiap langkah. Hana adalah istriku. Aku juga udah nyakitin Yumna. Pelayan, upacara pemakaman Nyonya harus diurus dengan baik. Ya?
Tapi Tuan, uang di rumah ini tinggal sedikit. Pesanan Bu Suana, bedak, kosmetik, pakaian, perhiasan, baru tiba. Belum dibayar. Kalau bayar ke sana, pemakaman gak ada uangnya. Kembalikan dulu barang-barang itu. Selesaikan dulu pemakaman Nyonya. Kenapa harus kembalikan barang-barangku? Itu bisa dibeli lagi nanti. Nanti? Kapan nanti itu? Barang-barang itu udah datang. Aku nggak mau kembalikan. Rumah ini, belum waktunya kamu yang mutusin. Kamu benar-benar nggak punya perasaan. Nggak heran Nyonya dan Nyonya muda? Kamu... Kamu udah bunuh Nyonya. Sekarang malah mukul aku. Hidupmu seharusnya berakhir sendirian. Kamu. Tuan. Ibu memang bisa lihat segalanya. Aku sangat marah. Kupikir Nyonya Hana sudah mati, putrinya juga sudah mati. Seluruh keluarga Lahda bakal jadi milikku. Ternyata Songga ini nggak punya perasaan. Yukamis. Tua, miskin, masih berharap aku melayani. Uang sebanyak ini. Yang bisa dibawa ada di sini. Kamu simpan buat bekal. Yang nggak bisa dibawa, bakar aja semuanya. Jangan sampai jatuh ke tangan si pengkhianat dan selingkuhannya. Ibu, aku akan pergi dari ibu kota dan hidup dengan baik. Kamu juga kembali ke duniamu yang asli, harus hidup dengan baik. Ambil baik-baik. Pak Songga, selamat jalan. Bapakku. Bos, bukankah itu Pak Songga? Istrinya meninggal. Uangnya juga nggak banyak. Sebelumnya, dia habiskan gajinya 2 tahun buat menebus wanita pelacur terkenal. Sekarang hidupnya susah. Buat cari nafkah, dia harus pergi ke tempat lain. Nona, mau istirahat atau menginap? Menginap. Saya mau tanya, kalau mau ke selatan, bos, ada rute yang bagus. Nona pergi sendiri. Jalur darat berbahaya. Kalau uang cukup, lebih baik naik kapal. Baiklah. Terima kasih, bos. Tolong bantu aku. Baiklah. Silakan. Bos, gimana wanita pelacur itu? Dan Pak Songga? Dia nggak tahan hidup susah. Tinggalin dia. Terus pergi sama pedagang kaya. Gadis itu belum pernah naik kapal ya, lambat sedikit. Terima kasih. Bapak. Bukankah ini Pak Songga? Yang dulu awasi pembangunan bendungan? Ya, benar. Pak Songga? Pak Songga, bangunlah. Apa yang terjadi Pak Songga? Pak Songga, saya baik-baik saja. Cuma kangen istri saya yang sudah meninggal. Cinta yang datang terlambat, lebih murah dari rumput. Ibumu pergi, pasti hidupnya lebih baik. Hana, jangan tinggalkan aku. Kembali. Hana,
Jangan tinggalkan aku. Kembalilah. Ibu. Ibu. Selamat, Bu, atas kemenangannya. Tolong sampaikan beberapa kata. Ibu. Selamat atas juara pertama lomba desain. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah mendukung karyaku. Terima kasih. Gadisnya sudah sampai di pelabuhan. Sudah waktunya turun dari kapal. Ternyata cuma mimpi. Enggak, itu bukan mimpi. Ibu pasti hidup dengan baik. Nona? 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 Yumna, cepat duduk. Hati-hati. Ini. Ini rumah nenek moyangmu. Dokter Poan menyelamatkanmu. Dia mengantarmu pulang sesuai alamat. Ibumu sudah menulis semuanya dalam surat. Yumna, kamu sudah banyak menderita. Kita tidak akan kembali ke tempat menyedihkan itu lagi. Kamu tinggal di sini dan temani nenekmu. Nenek. Yumna, kamu tahu kenapa kamu pingsan? Aku Berlayar sepanjang jalan. Jadi sedikit mabuk laut. Dokter Poan bilang, kamu sedang hamil. Apa? Aku hamil. Yumna! Yumna! Jangan pergi! Jangan tinggalkan aku! Yumna! Yumna, kamu kembali! Tiano, kenapa minum sebanyak ini? Kalau kamu minum terus, aku nggak akan pedulikanmu lagi. Aku nggak akan minum lagi. Aku janji. Mulai sekarang, apapun katamu aku dengarkan. Ini salahku. Nggak seharusnya paksamu terima Wista. Nggak seharusnya paksamu terima Chiko. Semua salahku. Yumna. General, lihat baik-baik. Siapa yang ada di sini? Pergi. Pergi dari sini.
Yumna. Jenderal, istri sudah pergi. Orang mati nggak bisa hidup lagi. Kamu menyiksa diri sendiri. Dia nggak akan melihat. Yumna. Aku melihatnya. Aku melihat Yumna kembali. Yumna nggak marah lagi sama aku. Dia sudah memaafkanku. Ibu sudah meninggal. Ibu sudah pergi. Dia nggak akan kembali. Diam. Nggak mungkin dia mati. Dia nggak mungkin pergi. Diam. Lepaskan ibuku. Dia lepaskan ibu. Dia nggak mungkin pergi. Kamu pembawa sial. Lepaskan. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Ibu, kamu jahat. Lepaskan ibuku. Kamu mau membunuh ibuku. Kamu orang jahat. Ichiko. Ini aku. Ini aku. Aku yang buat Yumna meninggal. Ini salahku, Ibu. Jenderal nggak tidur di malam hari. Sedang apa dia? Sampaikan ke Nyonya Wista. Sepertinya Jenderal sedang menanam bunga flamboyan. Perasaannya lebih baik ke orang mati daripada padaku. Kalau begitu, kenapa dulu menggangguku? Yumna, aku ingat kau pernah bilang, kau paling suka bunga flamboyan. Aku tanam bunga flamboyan di dekat jendelamu. Kau bisa kembali. Kak Kiano, aku tidak peduli kau berjasa atau enggak. Yumna cuma mau bersamamu seumur hidup kita berdua. Baiklah. Aku janji padamu, jangan pergi. Yumna. 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 Jenderal, saatnya minum obat. Terima kasih sudah bekerja keras. Sama-sama. Bisa merawat jenderal adalah kebahagiaan bagiku. Tapi, Ciko anak di luar nikah sering dihina di sekolah. Jenderal, tolong pikirkan Ciko. Bisakah? Aku jadi istri utama. Jangan. Meski Yumna sudah nggak ada, kamu tetap nggak akan jadi istriku. Istri Kiano. Cuma Yumna. Pergi. Sekarang juga. Kau baik-baik saja? Sakit sekali. Kamu jalan gimana sih? Jalan tanpa lihat? Kamu tabrak aku. Mau lari tanpa tanggung jawab? Kakiku terkilir. Kamu harus tanggung jawab. Mau apa? 100 perak. Kalau enggak, urusan ini enggak selesai begitu saja. Mau nipu ya? Terkilir? Apa yang kamu lakukan? Dokter Poan. Aku dokter. Biar aku periksa. Enggak, aku enggak butuh bantuanmu. Kalau terkilir, harus segera diobati.
Kalau patah, aku bisa menyambungnya. Enggak. Cuma luka kecil. Aku sudah baik-baik saja. Penipu seperti itu. Nggak usah dipedulikan. Terima kasih, Dokter Poan. Bagaimana kesehatanmu? Sudah jauh lebih baik. Biar aku lihat. Anak ini, kamu mau pertahankan? Ini anakku sendiri. Aku akan merawatnya. Aku datang ke kuil ini, buat anak ini, untuk meminta jimat perlindungan. Selama ibu bahagia, anak pasti sehat dan kuat. Tapi, supaya persalinan lancar, jangan terus di dalam rumah. Sering jalan, baik buat badan dan pikiran. Juga membantu persalinan. Baik. Aku bisa. Aku juga bisa sering memeriksa denyut nadimu. Baik. Terima kasih. Ibu, bukankah dulu ayah jenderal besar? Sekarang, bahkan pegang pedang pun gak stabil. Yumna, sejak kamu pergi, aku kena penyakit jantung. Jantungku berdetak buat kamu. Kamu merasakannya, kan? Dia minum sampai tubuhnya hancur karena alkohol. Kamu sudah besar. Jangan pernah jadi seperti dia. Ingat ya. Ingat? Adipati kehormatan menerima perintah. Jenderal bangun, terima perintah. Jenderal. Jenderal Kiano, Adipati Kehormatan, mabuk setiap hari. Mental kacau. Tugas dia bahkan mengecewakan Kaisar. Kaisar perintahkan Kabutsgelar mengasingkan diri, merenung. Harapannya bisa bertobat dan memulai hidup baru. Adipati Kehormatan, terima perintah ini. Siap, aku menerima perintah dan berterima kasih. Karena dia, kamu tersiksa. Kehilangan kemampuanmu. Sekarang bahkan gelarmu hilang. Puas sekarang? Yumna, sekarang aku sadar kamu gak tergantikan di hatiku. Yumna, maafkan aku ya. Ayah. Benar, nadi ibu kuat dan stabil, darah dan energinya berlimpah, anak-anaknya sehat. Pasti bisa melahirkan. Yumna, sejak kamu pergi, hatiku sakit. Setiap malam,
Aku susah tidur. Sekarang, aku nggak bisa lagi mengangkat pedang. Juga nggak bisa berlatih bela diri. Gelar sudah dicabut. Yumna, aku sudah dihukum. Bisakah kamu memaafkanku? Yumna, aku rindu kamu. Jenderal? Jenderal? Ada sesuatu yang terjadi. Hamba melapor, kemarin malam hujan deras. Peti mati nyonya jatuh dari tebing. Ditemukan oleh pemburu. Mereka bilang petinya kosong. Mayat nyonya hilang. Apa? Ulangi lagi. Kosong. Nyonya hilang. Kosong? Yumna nggak mati. Aku tahu itu. Di gunung banyak binatang buas. Apa mungkin dimakan? Diam. Nggak mungkin. Yumna pasti belum mati. Orang-orang. Panggil ahli forensik. Panggil yang terbaik dari ibu kota. Aku mau periksa peti mati. Ya. Yumna, jangan takut. Dokter Poan bilang kamu sering olahraga. Tubuhmu sehat, anakmu juga sehat. Pasti bisa melahirkan dengan lancar. Ayo, tambah tenaga sedikit lagi. Kuperiksa denyut nadimu tiap hari, ibu dan anak kamu. Pasti bisa lahir dengan lancar. Benar, pasti bisa. Tambah tenaga lagi, sudah dekat. Ayo, tambah tenaga lagi, sudah dekat. Keluarlah. Tambah tenaga, tambah tenaga. Tambah tenaga. Keluar. Lahir. Tambah tenaga. Yumna melahirkan anak perempuan. Iya. Punya putri itu bagus. Putri adalah jaket hangat untuk ibunya. Yumna, kasih nama untuk anak ini. Aku sudah ganti namanya. Ikut nama kakek buyutnya. Anak ini juga dinamai kakek buyutnya. Kakek buyutnya kasih nama bagus, kan? Kita punya si kecil. Pintar dan cerdas. Ayah, Jasmine. Bagaimana kalau namanya Jasmine? Baik. Panggil saja Jasmine. Pergi cari ibumu. Pergi cari ibumu. Bagaimana ini? Orang di dalam sini. Jenderal kembali. Peti mati terbuka dari dalam. Ada tanda-tanda dibuka dari dalam. Dibuka dari dalam? Dibuka? Ya. Itu berarti... Yumna nggak mati. Dia pura-pura mati. Dia melarikan diri. Melarikan diri. Aku tahu.
Yumna, kemanapun kamu pergi, meski harus melewati ribuan gunung dan sungai, kau pasti akan menemukanmu. Jenderal, jangan pergi. Ya, ayah, di mana ayah? Dan Jenderal, jangan pergi. Aku sudah mengundurkan diri, bukan lagi jenderal. Jangan pergi. Kalau kamu pergi, aku dan Chico harus bagaimana? Istana jenderal ini, semua yang ada di dalamnya, aku tinggalkan untuk kalian berdua. Dunia ini luas. Kemana kamu akan mencarinya? Ayah, jangan pergi. Dia pura-pura mati dan membuatmu tertipu. Kenapa masih mencarinya? Ayah, kami harus bagaimana, Jenderal? Ini salahku pada dia. Ayah, ini salahku pada dia. Nggak peduli berapa lama. Sejauh apapun aku harus berjalan, aku pasti akan menemukannya. Lalu kami bagaimana? Ayah, jangan apa ayah nggak mau Chico lagi? Jangan tinggalkan ibu. Chico. Jaga baik-baik anak itu. Tante ayah. Kamu sudah mengecewakannya. Sekarang bahkan kami berdua, kamu juga mau kecewakan. Kudengar Jenderal Kiano sudah dicopot dari jabatannya dan mengundurkan diri. Kamu tahu soal ini? Jenderal Kiano itu setia banget sama istrinya. Istri pertamanya meninggal, dia mabuk setiap hari. Makanya dia kehilangan jabatannya. Tapi ada juga yang bilang, istri pertamanya sebenarnya nggak mati, tapi meninggalkannya. Itu sebabnya dia mundur dan pergi mencarinya. Kesetiaan itu cuma buat kepuasan dirinya sendiri. Kalau dia setia, kenapa istrinya sampai pura-pura mati dan pergi meninggalkannya? Tuang teh. Tuang teh. Katanya dia diam-diam menikah lagi, punya selir, dan anak juga. Sekarang mau bawa anaknya masuk ke keluarga besar. Pria begitu. Masih dibilang setia, jelas nggak setia. Benar. Silakan. Yumna. Bertahun-tahun, kamu bikin aku susah payah mencarimu. Tapi usaha nggak akan mengkhianati hasil. Yang penting sekarang, aku sudah menemukannya. Ibu, aku pulang. Pulang. Hari ini senang. Senang. Ibu, gadis kecil itu usia cuma 4 atau 5 tahun. Apa dia anakku? Pak, kenapa kamu? Aku ini dokter. Klinikku ada di depan. Mau periksa? Pak tua, kelihatan tua ya. Gak bisa. Jangan bikin mereka berdua kaget. Yumna, aku nggak akan kehilanganmu lagi. Takut, mengenalmu terlalu tiba-tiba. Ibu, ayo, kita ke Taman Persik nonton opera. Baik. Nonton opera di Taman Persik. Dengar opera di Taman Persik.
Nona yang baik hati. Membuatku nggak berani berharap. Dulu di atas panggung, aku melihatmu dalam riasan seperti angin salju. Sekali jatuh cinta, seribuan kebahagiaan. Sejak itu, aku tidak berani berharap lagi. Yumna, ini semua salahku. Sekarang aku mau jadi pemain teater. Cuma supaya bisa lihat kamu tersenyum. Mungkin ini pelajaran dari Tuhan. Mengajariku untuk menahan amarah. Menjauh dari kesombongan. Dan memperbaiki diri. Mengubah sifat. Jangan terus sesali masa lalu. Kembali dari jalan salah. Paham sejak awal. Lagu apa itu? Ya, turun sekarang. Nyanyi apa? Cepat turun. Apa sih yang dinyanyikan? Turun. Turunlah. Pergi. Aku ini bangsawan. Dulu merasa mulia. Tapi sekarang berdiri depan rakyat. Jadi aktor. Yumna. Kamu paham perasaanku? Turun cepat. Suaramu jelek sekali. Nyanyiannya jelek. Turun, kembalikan uang kami. Tuan, turun. Turun. Ayo pergi. Turunlah. Turun. Siapa saja bisa naik ya. Turun. Yumna, jangan pergi. Yumna, apa kamu bisa nyanyi? Yumna, tunggu aku sebentar. Yumna, kamu jahat sekali. Sudah menipuku seperti ini. Sudah lama nggak bertemu. Segala hal di rumah jenderal sudah kuberikan ke ibu dan anak Wista. Aku tidak berhutang apapun lagi pada mereka. Sekarang, aku... Kamu itu jenderal yang terhormat. Kenapa berpakaian seperti ini? Kamu masih bisa ngomong begitu. Kamu masih punya muka. Yumna, mungkin aku sudah gila. Tapi aku nggak bisa hidup tanpamu. Aku nggak tahan melihat orang lain menggantikanmu. Maafkan aku. Baiklah. Yumna, cepat. Tunggu aku sebentar. Kiano. Tunggu aku sebentar. Pelan sedikit. Kamu masih bisa ketawa. Bantu aku berdiri. Ayo. Aku dipanggil kerajaan untuk pergi berperang. Kalau aku menang dan kembali, menikahlah denganku. Mau? Aku nggak butuh suami yang pejabat. Aku cuma mau dia setia, nggak punya selir. Baik. Seumur hidup, aku nggak akan mengecewakan Yumna. Aku nggak akan mengambil wanita lain. Kamu bersumpah tulus dulu? Aku memaafkanmu. Aku sudah lama melepaskan dendamku. Itu yang mau kamu dengar? Aku akan mengatakannya. Tapi soal lainnya, cinta yang kamu inginkan, aku nggak akan memberikannya lagi. Hari ini, aku cuma mau membalas hutang kasih. Kiano, di ruang kerjaku, kutemukan barangmu, kain putih. Sulaman Wista, umur 12 tahun. Sulaman burung merpati kuning. Hubunganmu dengannya bukan karena perintah orang tua. Ini cinta masa mudamu. Tak terlupakan. Aku. Yumna, apa ini anak kita? Aku ayahmu. Ibu
Ibu, jangan orang ini berani sekali, nggak tahu malu. Apa kita harus lapor ke polisi? Nggak perlu. Jasmine. Pak. Bapak. Jasmine. Kamu nakal lagi. Jangan lakukan itu lagi ya. Ayo pergi. Dulu dan nanti, istriku akan kuberi hidup stabil dan nyaman. Saudara nggak valuable. Putriku cerdas. Dia belajar teknik akupunktur dariku. 2 jam lagi, ikatannya akan lepas sendiri. Mau makan apa malam ini? Ikan merah goreng. Kita makan ikan merah goreng. Baiklah. Baik. Makan permennya pelan-pelan ya. Permisi, apa ibu pemilik kedai teh ini? Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu? Ini ada surat dari Kanora, buat ibu. Dari Kanora? Betul. Jenderal Kehormatan. Jenderal Kiano gugur di medan perang. Ini surat yang dia tulis sebelum berangkat. Dia titipkan untuk dikirimkan. Permisi, aku pamit. Sejak kita berpisah, banyak hal terjadi. Mengingat masa lalu, aku sangat bersalah. Menanam bunga flamboyan, kesukaan Yumna, di rumah jenderal. Semoga di kehidupan selanjutnya, dia bisa tumbuh indah lagi, seperti bunga persik di samping rambut ibu.